Iya, seperti dengan judul kami pemirsa, oknum ormas berulah warga was-was. Bagaimana kemudian menyikapi hal ini karena pembinaan sudah dilakukan, komunikasi dengan sejumlah ormas juga sudah dilakukan, tapi mengapa hal ini semakin menjadi saja Pak Arianto? Iya, kalau saya melihat ini kan gangguan keamanan ya. Gangguan keamanan masyarakat itu tanggung jawabnya polisi. Karena polisi itu tugas pokoknya memelihara Kamtipmas, menegakkan hukum dan melayani. Ini Kamtipmas, para pengusaha terganggu ya oleh premanisme itu. Betul. Nah, yang kedua tidak aman kan gitu kan. Kemudian ada terjadi pelanggaran tapi tidak ditindak oleh polisi kan gitu kan. Kemudian pelayanan polisi itu memberikan rasa aman pada masyarakat tapi kenyataannya tidak kan. Jadi ini semua ini ya itulah risiko daripada tugas polisi itu memang kayak gitu kan. Dan kalau premanisme ini bagaimana cara memberantasnya itu ya. Memang kalau polisi kan menghadapi satu Kamtipmas itu selalu 4 malah. 1 deteksi, 2 preemptif itu pembinaan, 3 preventif itu mencegah jangan sampai ada kesempatan, dan yang keempat baru represif penegakan hukum. 4 langkah itu yang diinikan. Nah ini kalau premanisme ini ya, kalau kenapa menjadi marak itu faktornya menurut saya yang paling utama adalah karena terjadi pembiaran. Seperti tadi Pak Emil sampaikan, kepastian hukumnya nggak ada berarti kalau ya, gitu? Itu secara umum. Kalau tidak ditegakkan itu kan jadi kepastian hukum nggak ada kan itu. Tapi intinya kalau itu preman itu dibiarkan oleh masyarakat, tidak dilaporkan kalau dia malak, dibiarkan oleh aparat sempat apabila dia melihat kayak gitu, tapi kalau nggak diviral baru tindak itu dibiarkan oleh pemerintah setempat. Ada praktek-praktek LSM gitu nggak dibubarkan LSM-nya misalkan gitu. Itu tadi itu faktor utama yang terjadi. Jadi kalau pembinaan sudah dibina, tetapi yang dibina itu kan yang formal, sedangkan mereka itu informal. Itu oknum yang di lapangan gitu ya. Dan preman itu saya ini mempelajari preman ini sudah dulu ya, dulu pasang surut mulai 2009 kita telah melakukan operasi premanisme gede-gedean. Pak Susno waktu itu Kapolda Jabar, itu nyekatin mobil-mobil itu tadi, dicegatin gitu ya. 8 miliar dapatnya tuh. Satu hari. Iya. Malak-malak itu. Teman saya dari Temanggung ngirim ke truk ke Jawa Timur itu ketika kita lakukan operasi itu, telepon saya, Pak, terima kasih Pak. Saya setiap hari itu paling tidak itu harus menyediakan 5 juta Pak untuk truk pergi ke Jakarta. Ke Surabaya. Temanggung Surabaya. Bukan 1.000-2.000 ini kan, ini angka yang besar, betul. Karena gini, di sini 500, di perempatan sana 500 gitu, itu yang terjadi. Jadi premanisme itu, dan itu terjadi ya hanya apabila itu terjadi pembiaran gitu. Itu dia, pembiaran. Angka yang kemudian dirugikan juga tidak kecil, bahkan juga bukan hanya sekedar meresahkan masyarakat saja, tapi juga kalau kita lihat secara lebih luas, ini bahkan mengganggu investasi. Karena tadi pengusaha kemudian merasa terancam. Apa kemudian suara-suara dari pengusaha Pak Sarman, mereka apa yang boleh dikeluhkan terkait dengan aksi-aksi premanisme yang masih terjadi hingga saat ini? Ya, jadi ketika investor ingin masuk ke satu negara, tentu yang diharapkan bukan hanya semata-mata kelancaran dan kepastian perizinan, tapi dibutuhkan juga dari sisi kepastian keamanan dan kenyamanan. Kalau dari sisi keamanan tentu sudah ada pihak-pihak aparat yang resmi, ya, yang melindungi para pengusaha-pengusaha. Tapi masalah kenyamanan ini adalah mungkin oknum-oknum di luar daripada aparat yang memanfaatkan mungkin organisasi-organisasinya untuk katakanlah mengharapkan sesuatu dari pelaku usaha dalam hal ini. Nah tentu memang harus kita klaster ya, karena ormas-ormas di Indonesia ini kan cukup banyak sekali, ratusan ribu. Dan banyak juga ormas-ormas yang sangat positif membantu pemerintah. Jadi boleh dikatakan memang ini adalah sekelompok ormas-ormas tertentu atau oknum tertentu yang memang ormas ini dijadikan menjadi alat untuk menjadi apa yang disampaikan oleh narasumber terdahulu itu untuk mencari pendapatan dalam hal ini. Tentu kalau ini dibiarkan berlangsung terus, tentu ini akan menjadi salah satu faktor yang menghambat masuknya investor ke Indonesia dalam hal ini, ya. Karena biasanya para calon-calon investor itu, ya, berapapun dia akan siap membayarkan ketika itu adalah merupakan kewajiban resmi kepada pemerintah.
ya bahwa itu adalah retribusi resmi. Tapi ketika memang ada katakanlah pengeluaran yang tidak resmi, nah itu kan menjadi extra cost bagi investor. Nah tentu ini sesuatu yang tidak diharapkan oleh para calon investor kita. Nah untuk itu memang ini saatnya momentum yang paling tepat menurut hemat kami. Memang pemerintah sudah harus turun tangan untuk membenahi ini. Ya, jadi artinya bukan hanya sekedar untuk membina dan memberdayakan, tapi memang sudah harus dilakukan pengawasan di tingkat lapangan dalam hal ini. Ya, karena undang-undang ormas ini juga kan sebenarnya ada. Ya, di sana juga ada sanksinya. Misalnya kita lihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang merupakan penyempurnaan daripada Undang-Undang 17 Tahun 2013 di pasal 59 dikatakan begini, ormas itu dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum. Jadi artinya kan dalam hal ini sudah ada aturan dalam undang-undang ormas tersebut dan sanksinya juga ada, sanksi administratif sampai dengan penghentian atau katakanlah pencabutan izin status badan hukumnya. Jadi menurut kami memang ini tidak bisa hanya berhenti pembinaannya hanya secara berkala, harus berkesinambungan dalam hal ini. Nah Pak Sarman, sampai di sana dulu Pak Sarman. Ya, sampai di sana dulu. Memang aturan hukumnya sudah ada, tapi seperti yang Pak Arianto tadi sampaikan bahwa yang penting adalah penindakannya ini tidak hanya cukup dengan pembinaan dan juga kemudian dengan komunikasi. Pak Emil Dardak. Ya, jadi gini. Kami izin ke Pak Emil dulu ya Pak Sarman ya. Oke, Pak Emil, silakan Pak Emil. Pak Emil, izin audionya boleh tolong dinyalakan? Ya, saya mendengarkan betul apa yang disampaikan Pak Arman dan itu mewakili dunia usaha dan juga tadi pengalaman dari mantan pimpinan kepolisian bahwa memang komunikasi dengan kepolisian makanya ada Forkopimda ini menjadi penting. Kami dan terus terang beginilah, saya ini bukan seperti mencet tombol cetek masalah sosial itu selesai, nggak seperti itu. Masalah sosial itu bisa menjadi civil unrest, ya, dan itu kita paham betul. Makanya memang sebelum izin keluar, sebenarnya memang perlu kita juga cermat. Memang betul, semua ada aturannya. Tetapi social unrest itu adalah risiko yang tidak bisa sebegitu saja dihindari. Itulah sebabnya sebenarnya juga ada peraturan dari perindustrian yang mengatakan bahwa memang lokasi paling ideal misalnya untuk melakukan kegiatan industri adalah di dalam kawasan industri. Karena kalau sudah dalam kawasan ini dia relatif lebih confined, ya lebih. Tetapi sekali lagi kata kuncinya kalau pelaku usaha tidak melakukan kesalahan, pemerintah tidak boleh lepas tangan dan harus memberikan upaya maksimal bersama dengan aparat yang berwenang untuk kemudian memberikan kepastian hukum tadi. Jadi nggak boleh main hakim sendiri oleh pihak yang tidak berwenang, termasuk oknum. Nah itu dia, karena terkadang di lapangan begitu yang ditemukan begitu ya Pak Emil ya, memang para pengusaha tidak melakukan kesalahan, tapi ada kemudian oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini Pak Emil kemudian memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, bahkan kemudian nampaknya masyarakat kita yang takut untuk melapor, bahkan tidak sampai di sana saja, tapi nampaknya penindakannya nggak ada karena pemerintah daerahnya dianggap juga takut terhadap ormas. Nah, ini bagaimana nih respon dari Pak Emil Dardak? Sesaat lagi ya. Nggak ada istilah ditahan takut. dulu ya Pak Emil ya, kami akan jeda terlebih dahulu ya, sesaat lagi untuk Anda.